Raden Abdul Jalil. Syekh Siti Jenar artinya tanah merah, yang memiliki nama asli Syekh Sidi Zunar. Ada juga yang menyebutnya Syekh Siti Jenar, juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, dan Syekh Lemah Abang adalah seorang tokoh sufi asal Persia dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Demak. Raden Abdul Jalil. Syekh Siti Jenar. Nama kecil Syekh Siti Jenar adalah Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Sosok Siti Jenar menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Jawa. Bahkan misteri kematian dan pemikirannya dikenal di berbagai penjuru di negeri ini. Ada yang mengatakan bahwa ajaran Siti Jenar menyesatkan bagi kehidupan masyarakat Jawa, disebabkan oleh ajarannya yang bertentangan dengan Islam dalam perspektif dakwah awal, dan mengaku sebagai Allah. Tetapi dalam paham yang berarti tidak ada wujud selain Allah karena alam raya tidak ada jika tidak ada penciptanya dan dengan dasar sungguhnya segalanya milik Dia Allah, dan sesungguhnya kembalilah semuanya kepada Dia Allah, dan apabila tanpa dasar, bahan diciptakan dalam logika beliau mustahil maka mengacu kembali kepada surah Yasin ayat 82 semua tercipta dari firman ucapan Allah dan firman atau ucapan ini tercipta dari apa? Jawabannya sama yaitu dari dan ini seterusnya yang pusatnya adalah Allah Al-Ahad dan Allah Al-Wujud. Paham seperti ini tidak boleh diajarkan sembarangan dengan metode salah seperti metode Syekh Siti Jenar. Karena sebab itulah Syekh Siti Jenar diterima kerinduannya kepada kembali kepada Allah oleh para anggota Wali Songo dengan pidana mati yang sekaligus secara politis digunakan sebagai ancaman pendidikan apabila mengajarkan dengan metode salah sehingga menimbulkan mafhum paham yang salah. Misteri kematian Syekh Siti Jenar tidak kunjung selesai sampai pada dari mulut ke mulut masyarakat Jawa saja. Akan tetapi meluas di lingkungan keagamaan di Nusantara demikian pula dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia disemayamkan untuk terakhir kalinya. Bahkan, Tuan Guru Fikri Juliansyah, Napaktilas Para Empuh yang 1996 menegaskan makam Syekh Siti Jenar ada di puncak Gunung Dempo, Dempok Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dalam mitologi budaya dan sejarah jagat besemah, beliau dikenal dengan nama Puyang Ngawak Raja Nyawe. Sementara para murid-muridnya atau yang menganut ajarannya, menganggapnya sebagai seorang intelek yang telah memperoleh esensi Islam. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Nama dan julukan Syekh Siti Jenar, menurut Kiai Haji Sahibul Faraji Ar-Rabani, beliau memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, masih memiliki garis darah keturunan Rasulullah SAW, dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Dan pada saat berdakwah di Caruban, sebelah tenggara Cirebon, beliau mendapat beberapa julukan Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit dan lainnya yang belum kita ketahui. Adapun makna julukan itu adalah 1. Syekh Siti Jenar. Ada beberapa asumsi mengenai julukan ini, yang diambil dari kata menurut beberapa bahasa. Syekh berasal dari bahasa Arab bisa ditulis Syekh. Syekh atau Syekh adalah sebuah gelar bagi seorang ahli atau pemimpin atau tetua dalam lingkup muslim. Siti, dalam bahasa Jawa berarti tanah. Namun ada yang berasumsi kata Siti berasal dari kata Sayyidi, Sidi, yang berarti tuanku, junjunganku, dan Jenar, dalam bahasa Indonesia berarti merah. Dalam bahasa Jawa berari kuning kemerahan. Dan ada pula yang berasumsi dari bahasa Arab, Jinar, dengan tafsiran ilmu yang dimilikinya selalu membara, semangat akan ilmu, seperti api. Namun ada juga yang memudahkan dengan menganggap hayalan yang terbakar dari kata jin, gaib, nar, api. Bahkan ada pula yang mungkin setelah melihat film Wali Songo dan menghubungkannya dengan kata jenar, dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kata jenar disebutkan untuk sebuah binatang cacing dengan ukuran sangat besar. 2. Sunan Jepara. Gelar ini muncul karena kedudukan Syekh Siti Jenar sebagai seorang sunan yang tinggal di Kadipaten Jepara. 3. Syekh Lemah Abang, Lemah Brit. Sebutan yang diberikan masyarakat Jepara karena ia tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling. Lemah Brit dalam bahasa Jawa berarti tanah yang berwarna merah, Brit sama dengan abrit sama dengan merah. Tujuan utama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mengajak manusia untuk selalu tumbuh berkembang seperti pohon Sidratul Muntaha, yang selalu aktif,
progresif dan positif. Membangkitkan pribadi, insun sejati, melalui Tauhid Al-Wujud. Atau yang kenal dengan judul buku ini adalah Manunggaling Kawula Gusti. Gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar bersumbu pada pembebasan kultural, yang meliputi pembebasan kemanusiaan dari kungkungan struktur politik yang berdalih agama, sekaligus pembebasan dari pasungan keagamaan yang formalistik. Jadi, Syekh Siti Jenar bukan hanya seorang penyebar agama Islam awal di Indonesia, namun sekaligus seorang suci yang sangat dihormati berbagai kalangan sampai saat ini. Karena memang ajarannya yang aplikatif secara lahir dan batin juga mampu membawa rasa kebebasan bagi para penganutnya. Unsur kebebasan di bawah naungan kemanunggalan inilah mutiara yang termahal dalam hidup. Ajaran Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut umum sebagai kematian, justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi olehnya. Ada kemungkinan ajaran spiritual Syekh Siti Jenar memiliki keterikatan dengan moksa, Hindu-Buddha, Trinitas, Kristen, dan Wahdatul Wujud, Islam. 1. Moksa Sanskerta. Moksa adalah sebuah konsep agama Hindu dan Buddha. Artinya ialah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. 2. Tritunggal atau Trinitas doktrin Kristen atau Kristiani, kata Latin yang secara harfiah berarti tiga serangkai, dari kata trinus, rangkap tiga, menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat, konsubstansial, Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda, tetapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat, homosios. Dalam konteks ini, kodrat adalah apa dia, sedangkan pribadi adalah siapa dia. 3. Wahdatul wujud berasal dari kata wahdah, yang berarti tunggal atau kesatuan, dan al-wujud, yang berarti ada, eksistensi, atau keberadaan. Secara harfiah wahdatul wujud artinya adalah kesatuan eksistensi. Doktrin ini tidak mengakui adanya perbedaan antara Tuhan dengan makhluk. Seandainya ada maka hanya kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah keseluruhan, sedangkan makhluk adalah bagian dari keseluruhan tersebut. Dan Tuhan memperlihatkan diri pada apa saja yang ada di alam semesta ini. Karena tak ada satupun di alam semesta ini kecuali wujud Tuhan. Manunggaling Kawula Yan Gusti. Para pendukung Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ajaran ini bukan dianggap sebagai bercampurnya zat Tuhan dengan makhluknya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada manusia ketika manusia sudah melakukan proses fana, hancurnya sifat-sifat buruk pada manusia. Dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan sifat-sifat Tuhan dikala manusia sudah melakukan proses fana, manunggaling Kawula Gusti. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran ini yang menimbulkan polemik, yaitu bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan. Ahmad Kojim dalam bukunya, Syekh Siti Jenar, menjelaskan ketika Demak masih sibuk dalam penaklukan. Ajaran Syekh Siti Jenar lebih bisa diterima oleh raja-raja Jawa yang telah memeluk agama Islam. Diceritakan dalam Babat Jakatingkir bahwa ada 40 orang tokoh yang berguru kepada Syekh Siti Jenar. Mereka antara lain adalah 1. Ki Ageng Banyu Biru, 2. Ki Ageng Getas Aji, 3. Ki Ageng Balak, 4. Ki Ageng Butuh, 5. Ki Ageng Ngerang, 6. Ki Ageng Jati, 7. Ki Ageng Watalunan, 8. Ki Ageng Pringapus, 9. Kiai Ageng Nganggas, 10. Ki Ageng Ngamba, 11. Ki Ageng Babadan, 12. Ki Ageng Wanantara, 13. Ki Ageng Majasta, 14. Ki Ageng Baya, 15. Ki Ageng Baki, 16. Ki Ageng Tembalang, 17. Ki Ageng Karenggayam, 18. Ki Ageng Ngargaloka, 19. Ki Ageng Kayu Puring, 20. Ki Ageng Selandaka, 21. Ki Ageng Purwasada, 22. Kebokangan, 23. Kiai Ageng Kebonalas,
24. Ki Ageng Waturante. 25. Kiai Ageng Taruntung. 26. Kiai Ageng Pataruman. 27. Kiai Ageng Purna. 28. Kiai Ageng Gugulu. 29. Kiai Ageng Gunung Pragota. 30. Kiai Ageng Ngadibaya. 31. Kiai Ageng Karungrungan. 32. Kiai Jatingali. 33. Kiai Ageng Wandadi. 34. Kiai Ageng Tambangan. 35. Kiai Ageng Ngampuhan. 36. Kiai Ageng Bangsri. 37. Kiai Ageng Pengging. 38. Ki Ageng Tingkir. Ageng Pengging alias Kebo Kenanga merupakan salah satu santri dari Raden Abdul Jalil. Ia berhasil mendidik anaknya bernama Joko Tingkir dengan ajaran dari gurunya. Joko Tingkir berhasil menyelesaikan konflik antara proyek besar negara Islam di Bintoro dan Gelagahwangi, Jepara. Hal ini yang mengharumkan kembali nama Raden Abdul Jalil. Masa pendidikan. Naskah Negara Kereta Bumi Sarga 377 menyebutkan bahwa Abdul Jalil sewaktu dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia berguru kepada seorang Yahudi yang menyamar Islam dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Menurut cerita tutur di kalangan penganut tarekat Akmaliyah, orang Syiah Muntadar itu bernama Abdul Malik al-Baghdadi dan kelak menjadi mertua Syekh Lemah Abang. Rupanya, selama menuntut ilmu di Baghdad, Abdul Jalil lebih berminat mendalami ilmu tasawuf sehingga ia sangat mendalam penguasaannya atas ilmu tersebut. Bahkan karena kesukaannya pada ilmu tasawuf tersebut, ia berguru pada Syekh Ahmad yang menganut aliran tarekat Akmaliyah yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiqra. Silsilah tarekat Akmaliyah yang diperoleh Syekh Datuk Abdul Jalil dari Syekh Ahmad Baghdadi. Selain menganut tarekat Akmaliyah, Syekh Lemah Abang juga menganut tarekat Syatariyah yang diperoleh dari saudara sepupunya, yang juga guru ruhaninya, Syekh Datuk Kahfi. Pergumulan menguasai berbagai disiplin keilmuan di Baghdad yang dewasa itu merupakan pusat peradaban, telah menjadikan pandangan-pandangan Syekh Datuk Jalil berbeda dari kelaziman. Ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuitif yang bersumber dari kalbu, oleh Syekh Datuk Abdul Jalil diformulasikan sedemikian rupa dengan ilmu filsafat dan mantik logika. Sehingga, ajarannya menimbulkan ketidaklaziman dalam pengembangan ilmu tasawuf, yang merupakan pengetahuan intuitif, yang bersifat rahasia, yang serta-merta berubah menjadi ilmu, yang terbuka untuk dijadikan bahasan filosofis. Sebab, Syekh Datuk Abdul Jalil beranggapan bahwa pengetahuan makrifat gnostik, yang bersifat suprarasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat kode, yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Sebaliknya, pengetahuan gnostik harus bisa dijelaskan secara rasional yang bisa diterima akal. Ahla al-Musamarah fi Hikayah al-Auliya al-Ashrah. Ahla al-Musamarah fi Hikayah al-Auliya al-Ashrah, sekelumit hikmah tentang wali ke-10, ditulis oleh Kiai Haji Abil Fadol Senori, Tuban. Dalam versi ini, Syekh Siti Jenar memiliki nama asli Syekh Abdul Jalil atau Sunan Jepara, keturunan dari Syekh Maulana Ishaq. Ia dihukum mati bukan karena ajarannya, melainkan lebih karena alasan politik. Sunan Jepara dimakamkan di Jepara, di samping makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Syekh Siti Jenar yang merupakan wali kontroversial ternyata tidak wafat dieksekusi seperti dipersepsikan masyarakat Islam selama ini. Saya meneliti sejarah Syekh Siti Jenar dari sekitar 300 pustaka kuno yang tidak ada di perpustakaan. Ternyata persepsi tentang Syekh Siti Jenar seperti selama ini tidak benar, kata Agus Sunyoto selaku penulis buku di Surabaya. Silsilah Raden Abdul Jalil menurut Ahla al-Musamarah fi Hikayah al-Auliya al-Ashrah. Syekh Jumadil Kubra, berketurunan 1. Syekh Maulana Ishaq, dengan putri Pasa istri pertama, A. Sayyid Abdul Qadir atau Abdul Jalil, Syekh Siti Jenar, murid Sunan Ampel. B. Siti Sarah dengan Sunan Kalijaga, dengan Dewi Sekardadu. A. Raden Paku, Sunan Giri. 2. Syekh Ibrahim Asmarakandi, dengan Dewi Condrowulan, saudari Dewi Mataningrum atau Putri Campa, istri Prabu Brawijaya. A. Raja Pendita dengan Maduretno. B. Raja Rahmat, Sunan Ampel, dengan Kondrowati. 1. Sayyidah Ibrahim, Sunan Bonang.
2. Sayyidah Qasim Sunan Derajat. 3. Sayyidah Syarifah. 4. Sayyidah Mutmainah. 3. Sayyidah Hafsah. C. Sayyidah Zainah. 3. Siti Afsah. Silsilah keluarga. Di bawah ini merupakan silsilah Syekh Siti Jenar yang bersambung dengan Sayyid Alawi bin Muhammad Sohib Mirbat hingga Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi Hadramaut, Yaman, dan seterusnya hingga Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berputeri. Sayyidah Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib, berputera. Husain R.A. berputera. Ali Zainal Abidin, berputera. Muhammad Al-Bakir, berputera. Imam Jafar Esh-Sadiq, berputera. Ali Al-Uraidi, berputera. Muhammad Al-Nakib, berputera. Isa Al-Rumi, berputera. Ahmad Al-Muhajir, berputera. Ubaidillah, berputera. Alawi, berputera. Muhammad, berputera. Alawi, berputera. Ali Hali, Kosam, berputera. Muhammad Sahib Mirbat, berputera. Sayyid Alwi, berputera. Sayyid Abdul Malik, berputera. Sayyid Amir Abdullah Han Azamat Han, berputera. Sayyid Abdul Qadir, berputera. Maulana Isa, berputera. Syekh Datuk Soleh, berputera. Syekh Siti Jenar, hubungan keluarga dengan Syekh Nurjati. Maulana Isa, kakek dari Syekh Siti Jenar, adalah seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Putranya adalah Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Abdul Soleh, ayah dari Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Ahmad, kakak dari ayah Syekh Siti Jenar, memiliki putra Syekh Datuk Kafi yang selanjutnya dikenal pula dengan nama Syekh Nurjati.